What's up, inspiring people? Welcome back to Bible Mentoring Part 2. Yeay! Ini pasti akan seru sekali karena kita akan membahas sesuatu yang sangat dipertanyakan oleh orang Ya banyak. betul sekali, dan pastinya akan dikupas setajam mungkin sampai di akar-akarnya. Ya, bagi teman-teman yang sering bertanya-tanya, kok kenapa Tuhan ini begini, kok Tuhan penyebutannya ada 3. Wajib sekali ikut Bible Mentoring. Ya betul sekali, supaya teman-teman semua bisa lebih paham lagi. ya, tanpa basa-basi lagi, kita sekarang sudah terhubung dengan kakak-kakak kita yang ada di studio 1 Romo Betani. Ada Kak Feli dan ada juga Kak Windy. Yang pastinya dengan narasumber yang kece banget. Yoi. Langsung saja. Bible Mentoring, we are ready to grow. Thank you Trio Lawak, Jo, Timothy, Freo. Senang sekali rasanya kita bisa jumpa lagi dalam Bible Mentoring episode 2 dengan tema Who is God. Dan tentunya sekarang kita sudah bersama pendeta Daud Palondongan yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke, sebelumnya kita panggilnya Pak ya, Kak. Pak. Pak. Oke, sebelumnya kita kenal dulu. Saya Windy dari IC dan juga Saya Feli. Saya Daud. Oke Pak, sebelum kita serius-serius pertanyaan yang mendalam, di sini kita mau games dulu nih. Namanya games jawab cepat. Jadi nanti ada 5 pertanyaan Pak, nanti tinggal jawab ya atau tidak. Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah kata Trinitas ada dalam Alkitab? Kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Ya atau tidak saja? Tidak. Ya, tidak. Oke Pak. Yang kedua, apakah Alkitab berkata bahwa ada 3 oknum Allah? Tidak. Apakah Alkitab berkata tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya. Apakah misteri tentang Allah ini dapat dipahami? Sejauh Allah menyatakan bisa. Ya, benar Ya. ya Pak. Apakah orang Kristen hanya memiliki satu Bapa surgawi? Ya. Oke Pak. Jadi tadi ada 5 pertanyaan, sudah ada dijawab ya atau tidak. Nah sekarang Pak, boleh tidak kami minta penjelasan secara singkat? Jadi kayak spoiler sedikit lah tentang Who is God dalam 5 pertanyaan ini. Baik. Yang pertama saya awali dari pertanyaan apakah Allah itu bisa dipahami. Nah, dalam Ulangan 29 ayat 29 ya, boleh dibacakan. Ulangan 29 ayat 29. Oke, Ayat 29. Oke. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, di ayat itu sebenarnya tersirat bahwa sesungguhnya Allah kita itu adalah transenden atau melampaui apapun, bahkan melampaui akal kita, sehingga dengan akal kita tidak mungkin bisa memahami Allah. Tetapi di bagian itu juga Ulangan 29 dan 29 itu memberitahu bahwa hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak cucu kita. Itu artinya bahwa untuk dapat memahami Allah yang transenden itu hanya bisa sejauh Allah sendiri menyatakan dirinya. Nah, dengan demikian Allah yang melampaui akal ini tak berarti tidak bisa dikenali. Dia bisa dikenali sejauh dia sendiri menyatakan dirinya. Dan kita tahu persis bahwa Allah itu menyatakan dirinya secara khusus melalui Alkitab. Maka poinnya adalah untuk bisa mengenal Allah yang benar, maka kita harus mengetahuinya melalui Alkitab. Di luar Alkitab, maka tidak mungkin seseorang bisa mengenal Allah yang benar. Yang berikutnya tadi yang pertama Ya. tentang Trinitas Pak. Oh iya. Ya, kata Trinitas tidak dijumpai di dalam Alkitab. Jadi sama sekali tidak dijumpai di dalam Alkitab.
demikian juga mengenai ada 3 oknum Allah, itu juga kita tidak bisa temukan di dalam Alkitab. Namun demikian secara tersirat itu sebenarnya sangat ditemukan keberadaan mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baik dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Lama boleh dibilang memang masih tersirat atau ada indikasi kuat. Dalam Perjanjian Baru itu dinyatakan lebih jelas lagi. Yang terakhir yang belum terjawab secara singkat itu, apakah kita memang cuma punya satu Bapa Surgawi? Kan tadi dibilang Pak ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, baik. Jadi dalam terminologi Allah Tritunggal, maka yang ada hanya memang ada satu Bapa, kemudian ada Anak dan ada Roh Kudus. Itu artinya memang hanya ada satu Bapa dan tidak lebih dari satu. Kembali lagi di Bible Mentoring. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan dan kita akan membahas banyak hal mengenai Tritunggal. Di dalam kekristenan, kita tentu diajarkan bahwa Tuhan kita itu satu, namun dalam 3 pribadi, yang biasa disebut dengan Tritunggal. Hal ini membuat kita kadang menerima banyak pertanyaan, entah dari teman sekolahnya kita, dari teman kerjanya kita, atau bahkan mungkin dari orang yang tidak kita kenal. Sebenarnya Allahnya kita itu ada 3 atau 1? Kita mau jawab 1, tapi nyata-nyata tertulis bahwa Allah itu Tritunggal, ada 3. Nah, sebenarnya konsep Tritunggal ini bagaimana, Pak? Bisa tolong dijelaskan dan disertai dengan ayat pendukungnya supaya kami bisa lebih mengerti. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat baik sekali, dan tentu saja pertanyaannya bagi kita orang Kristen punya tanggung jawab untuk memahami sekaligus punya tanggung jawab untuk menjelaskannya, ya kan? Nah, sekali lagi seperti di awal ditanyakan, apakah ada kata Tritunggal di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab tidak akan kita ketemukan. Lalu mengapa sampai konsep ini muncul? Konsep ini muncul karena memang di dalam Alkitab itu dinyatakan bahwa Bapa adalah Allah, Yesus Kristus atau Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah, ya kan? Lalu Yesus menegaskan di dalam Injil bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya bahwa meskipun ada 3 tetapi satu tapi 3. Nah, dalam konsep di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang 20 atau 19 sampai 20 itu Yesus kan memberikan amanat agung kepada para murid
Ketahuilah, jadikanlah semua bangsa beku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu di sana memang disebutkan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, dalam bahasa Yunani itu sangat jelas jika kita memahaminya, walaupun tidak cukup waktu untuk belajar bahasa Yunani. Jadi ada kata sambung situ, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata dan dalam bahasa Yunani itu kai itu memiliki makna yang sama dengan, jadi Bapa yang sama dengan Anak yang sama dengan Roh Kudus. Dalam hal itu menunjukkan bahwa Bapa, Anak maupun Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda tetapi setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi kedudukan Bapa dan Anak adalah setara, bahwa seluruh sifat keilahian dalam diri Bapa itu sepenuhnya ada di dalam diri Anak dan sepenuhnya ada di dalam Roh Kudus. Jadi pada saat kita mengakui bahwa Allah Bapa adalah Maha Kuasa, pada saat yang sama tentu saja kita meyakini bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Pada saat yang sama kita meyakini bahwa Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi kita tidak menemukan sekali lagi ada kata Trinitas dalam Alkitab, tetapi munculnya Allah Tritunggal ini karena fakta di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, yaitu Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah. Bahwa Alkitab juga menyatakan meskipun 3 tetapi 1. Mungkin satu teks yang perlu kita baca, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Nah itu jelas ya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu salah satu teks yang secara jelas menunjukkan tentang keberadaan Allah Tritunggal. Nah, tentu saja menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana dengan Perjanjian Lama, ya kan? Masih mau dilanjut nih? Lanjut. Nah, di dalam Perjanjian Lama sebenarnya dimulai dari ayat yang pertama di dalam Alkitab sudah muncul sebenarnya indikasi akan hal itu, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1. Boleh dibaca ya, Kejadian 1 ayat 1. Jadi enak sebenarnya kalau ada papan tulisnya bisa. Tapi nanti kita jelaskan pelan-pelan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baik, jadi di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu adalah Elohim. Nah, ini kembali lagi kalau belajar bahasa Ibrani, akhiran im itu selalu menunjuk kepada jamak. Im itu petunjuk bahwa itu adalah jamak, Elohim. Im, akhiran im itu adalah jamak. Nah, menarik sebenarnya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani karena predikat itu selalu mengikuti subjek. Jadi dalam bahasa Yunani itu atau Ibrani juga predikat atau kata kerja itu selalu mengikuti subjeknya. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di dalam Ibrani dan Yunani, bahasa Inggris juga kadang-kadang begitu. Umpamanya subjeknya jamak, maka kata kerjanya itu mesti sudah kelihatan, pasti bentuknya juga jamak. Seperti itu. Beda dengan kita di Indonesia. Saya pergi makan, kata makan tidak berubah ketika kalian pergi makan, atau mereka pergi makan, atau kita pergi makan. Tapi kalau dalam bahasa Yunani atau Ibrani pasti berubah. Saya pergi makan, kamu pergi makan, maka kata kerja makan itu pasti berubah. Tapi kita di Indonesia itu tidak berubah. Nah, teks dalam Kejadian 1 ayat 1 itu di mana kata subjeknya itu adalah Elohim, bentuknya jamak. Tetapi
waktu diteliti kata kerjanya itu yang seharusnya sesuai dengan hukum tata bahasa Ibrani, predikatnya itu mestinya adalah bentuknya jamak juga, ya kan? Tetapi ternyata kata menciptakan itu dalam Kejadian 1 ayat 1 bentuknya dalam kata Ibrani itu adalah bentuk tunggal yang semestinya adalah jamak, ya kan? Nah, itu adalah indikasi yang menunjukkan bahwa sejak ayat pertama dalam Alkitab sudah memberi indikasi kepada kita bahwa Allah itu adalah jamak dalam ketunggalannya atau tunggal dalam kejamakannya. Nah, itu dipertegas lagi dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26-27. Coba dilihat dulu ya. Kejadian 1 ayat 26. Oke. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, terima kasih. Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu sangat jelas memberitahu kita bahwa ada kata ganti orang pertama jamak, ya. Apa itu? Kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, tetapi kata menjadikan, kalau kata menciptakan di ayat yang pertama itu dari bahasa Ibrani bara, tapi bentuknya adalah tunggal. Lalu dalam Kejadian 1:26 itu sudah diawali dengan kata ganti orang pertama jamak, yaitu kita, yang secara hukum tata bahasa Ibrani mestinya predikatnya adalah jamak, tetapi kembali lagi di situ menggunakan bentuk tunggal. Jadi tiga memang jamak tapi tetap satu. Jadi ada indikasinya di situ. Nah, mari kita memperhatikan lebih jauh lagi dalam teks-teks Perjanjian Lama, indikasi-indikasi tentang Allah itu sebenarnya jamak tapi tunggal. Jamak tapi tunggal. Ulangan 4 ayatnya yang ke-6. Ulangan 6 ayat 4 terbalik. Ulangan 6 ayatnya yang ke-4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Baik, terima kasih ya. Jadi ada pertanyaan di awal yang menyatakan apakah ada di dalam Alkitab di mana dinyatakan ada 3 oknum Allah. Di keseluruhan Alkitab itu tidak pernah dinyatakan ada 3 oknum Allah. Tetap ditegaskan hanya ada satu Allah, ya kan? Hanya ada satu Allah. Dalam dalam Keluaran 20 di mana ada 10 hukum di sana itu sudah sangat tegas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya kan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Pokoknya intinya tidak ada Allah lain. Kalau bahasa Arabnya itu la ilaha illallah. Tidak ada Allah lain. Hanya ada satu Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Dan itu Alkitabiah sekali. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan ada 3 Allah. Hanya ada satu Allah. Tapi Allah yang satu ini ternyata adalah 3 pribadi. Nah, itu Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai Israel, Allah kita itu Esa. Kata Esa itu dalam bahasa Ibraninya itu adalah Echad. Echad. Kemudian harus ditahu bahwa ternyata Echad ini bukanlah dalam makna tunggal mutlak. Tunggal mutlak. Karena di dalam bahasa Ibrani tunggal mutlak itu digunakan kata ajib. Ajib itu tunggal mutlak. Tapi kalau Echad itu bukan tunggal mutlak. Itu boleh diartikan sebagai satu kesatuan. Echad. Jadi seandainya dia tunggal mutlak, maka mestinya dia menggunakan kata ajib, bukan Echad, ya. Oke, kita lanjut di Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Iya.
Kejadian 18 ini kita masih bicara mengenai indikasi tentang kejamakan Allah yang tunggal itu, ya kan? Allah yang satu itu, Allah yang esa itu. Kejadian 18 itu ayat yang pertama, coba dibaca. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Siap. Jadi siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Tuhan. Oke, lanjut ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Oke, jadi waktu itu ayat 1 memberitahu kita bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi ayat 2, ketika Abraham mengangkat mukanya, yang dia lihat berapa? 3 orang. 3 orang. Itu pun menjadi indikasi buat kita, petunjuk bagi kita bahwa ternyata dalam perjanjian lama pun sudah ada gambaran tentang Allah Tritunggal, ya kan? Karena yang menampakkan diri kepada Abraham di situ adalah Tuhan, ya kan? Lalu Tuhan menampakkan diri atau kemudian Tuhan menampakkan diri. Tapi waktu Abraham mengangkat mukanya, yang dia lihat adalah 3, ya kan? Jadi sekali lagi ayat 1 itu memberitahu kita bahwa yang menampakkan diri adalah Tuhan, tapi yang dilihat oleh Abraham adalah 3. Seperti itu. Oke. Di sini Pak, kami ada beberapa pertanyaan di Instagram. Ada yang menanyakan. Sebenarnya pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan saya. Di sini dibilang, Kak, dalam makna Tuhan itu tunggal, apakah ada tingkatan-tingkatan atau sama? Nah, kemudian ini Pak, salah nggak ketika kita contoh kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kalau saya lagi sedih, sebutnya kayak Roh Kudus, saya sedih sekali. Tapi ketika saya butuh mujizat, ada satu problem, saya butuh Tuhan, saya pasti kayak, maksudnya saya sendiri Pak pasti buat Tuhan, saya menyebutnya Tuhan, Bapa, saya butuh mujizatmu, saya butuh seperti ini. Apakah itu sudah benar penggunaannya, atau kan memang ada tingkatan-tingkatan dan peran tersendiri? Baik, terima kasih ini pertanyaannya, bagus sekali juga. Jadi begini, seperti dari awal saya sampaikan bahwa ternyata Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini adalah setara. Karena seluruh sifat kealahan yang ada pada Bapa juga ada pada Yesus, juga ada pada Roh Kudus. Kemudian pada waktu kita membutuhkan pertolongan, tidaklah menjadi soal kita menyebut Bapa saja kah, atau menyebut Roh Kudus saja, atau menyebut Yesus saja, tidak menjadi persoalan. Seperti itu. Nampaknya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus tidak pernah tersinggung kalau hanya memanggil salah satunya saja. Nah, seperti itu. Ya, intinya bahwa pada waktu kita memanggil Bapa, maka kuasa Allah Tritunggal dapat hadir dengan kuasanya yang hebat tanpa harus menyebutkan ketiga-tiganya. Oke, nampaknya pembahasan kita sudah mulai tambah berat ya guys. Oleh karena itu kita break iklan dulu dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Frilo, kau tahu saya ini lagi galau. Kenapa Bro? Pertama itu toh, uang bensinku habis. Habis uang bensin. Kedua, uang semester kuliah belum saya bayar. Yang paling parah kau tahu yang ketiga. Kenapa? Saya dikasih putus pacar kemarin. Kayak kau. Bang kok kita lebih dukung jo. Supaya kita dapat kebahagiaan. Iya aja. Kayak sesuatu sekolah-sekolah. Sesuatu itu saya apa? Sebentar kita di masa depan ini. Saya rusak. Woi, galau. Iya. Khawatir dengan masa depan. Iya. Galau, minum tolak galau. Wah, kaget. Mari kita coba. Baca ini dapat mengatasi kekhawatiran dan kegalauan dalam sekali baca. Tolak galau diproduksi oleh Isi Hati Tuhan. Rasanya mantap. Oke, kita kembali lagi setelah jeda iklan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk untuk mempertanyakan beberapa pertanyaan yang lebih dalam lagi mengenai Tritunggal. Seperti di Markus 14 ayat 35-36, itu dikatakan Yesus berdoa,
sama seperti ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Kalau dipikir secara logika, kan Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Lantas dia berdoa kepada siapa yang ada di surga? Dan ada juga di ayat di Matius 3:17 itu terdengar suara dari surga. Itu sebenarnya suaranya siapa? Kalau memang Tuhan ada di bumi, itu bisa tolong Bapak jelaskan? Baik, ini pertanyaannya bagus sekali karena ini sekaligus menjawab keraguan-raguan banyak orang. Apakah Yesus Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, mengapa dia harus berdoa? Juga ini pertanyaan yang perlu kita jawab karena kalau Yesus ada di bumi, lalu siapa yang ada di surga? Atau jangan-jangan surga jadi kosong? Yang pertama-tama tentang Yesus berdoa itu sebenarnya menjadi kebenaran penting untuk kita pahami dalam hal berdoa, bahwa ternyata berdoa itu yang terutama adalah komunikasi, ya kan? Komunikasi itu artinya pada waktu Yesus berdoa, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi dengan Bapa. Doa tidak selalu melulu tentang petisi atau permohonan karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan, tetapi doa terutama adalah berkomunikasi dengan pribadi Tuhan. Nah, pada waktu Yesus berdoa di bumi, tentu saja sekaligus dia menyatakan komunikasinya dengan Bapa di surga, Bapa di surga. Jadi sekali lagi ini bicara tentang komunikasi antara Allah Bapa dengan Allah Anak, atau Allah Anak sedang berbicara kepada Bapa. Dan pada waktu terdengarlah suara dari surga, itu juga berbicara, ada respon dari Bapa di surga tentang doa itu. Seperti itu. Demikian tentang Jadi pada intinya tetap satu saja. Begini, bahwa satu di dalam tiga, tiga di dalam satu, itu tidak bisa dilepaskan. Jadi kenapa ada komunikasi? Karena memang ada tiga pribadi yang berlainan. Karena dalam konsep Allah Tritunggal itu, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Jadi Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus, dan sebaliknya. Karena itu Bapa bisa berkomunikasi kepada anak, anak bisa berkomunikasi kepada Bapa, dan seterusnya. Karena memang tiga pribadi yang berlainan. Karena kenapa berlainan? Karena Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Tiga pribadi yang berbeda. Dalam terminologinya itu bilangnya begini, pribadinya beda tetapi hakikatnya sama, ya kan? Hakikatnya itu artinya semua sifat kealahan adalah sama, karena itu sederajat. Tetapi yang beda itu adalah pribadinya, karena itu beda Bapa, beda anak, dan beda Roh Kudus. Artinya Bapa lain daripada anak, lain daripada Roh Kudus. Nah, seperti itu. Sehingga ada komunikasi satu dengan menyambung tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Jadi ini ada pertanyaan. Gini, kenapa sih Tuhan, maksudnya ini kenapa sih Tuhan harus ada Tuhan jadi manusia, kemudian dia di posisi anak, terus habis setelah itu seakan-akan ada lagi Bapa. Jadi itu suatu hal yang membingungkan untuk kita anak-anak muda. Jadi mungkin pertanyaannya kayak kenapa sih Tuhan harus ada peran-peran seperti itu? Tujuannya apa gitu? Oke, ini dari tadi ini belum kita jawab mengenai peran-peran itu ya. Begini, karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu, tak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan, ya kan? Karena Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, sehingga bisa dibedakan, tapi tak terpisahkan satu dengan yang lain. Maka sebenarnya tidak ada pembagian tugas
Pada waktu penciptaan, maka Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus hadir di sana untuk menciptakan. Pada waktu mengerjakan keselamatan, maka tidak ada satupun pribadi yang tidak bekerja di sana. Semuanya bekerja. Ini kalau kita mau bahas lebih jauh itu dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu jelas sekali tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu punya peran bersama. Jadi tidak ada satu waktu di mana Allah Bapa saja yang bekerja, atau hanya Anak saja bekerja, atau Roh Kudus saja bekerja. Semuanya bekerja bersama-sama. Yaitu karena tidak dapat dipisahkan satu yang lain. Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 11 itu jelas sekali ya bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berperan dalam dalam pekerjaan keselamatan. Allah Bapa memilih, Allah Anak menebus, dan Allah Roh Kudus memeteraikan. Allah Bapa memilih, kemudian Allah Anak menebus, kemudian Allah Roh Kudus itu memeteraikan. Jadi tentang peran tidak bisa juga dipisahkan. Untuk hal apapun yang dikerjakan, maka semuanya berperan di sana. Apakah dapat disimpulkan ini bukannya saya mau melampaui akalnya Tuhan sih Pak, tapi memang Tuhan kalau Tuhan bisa kita pahami ya dia bukan Tuhan, tapi maksudnya yang menjadi pertanyaan saya menggelitik loh. Apakah Tuhan dengan sengaja ada dalam 3 pribadi ini dengan tujuan karya keselamatan? Jadi memang maksudku Pak, Tuhan itu seperti ini ya punya tujuan, atau memang dia seperti itu? Jadi begini, bukan karena tujuannya, tetapi memang keberadaan Allah dari dulu, dari masa kekekalan itu sudah Tritunggal. Sudah 3. Ya, 3 tapi 1. 3 tapi 1. Ya. Ya Pak. Jadi tadi seperti penjelasan dari awal dari kitab pertama itu sudah kayak dijelaskan kalau memang Allah itu keberadaannya itu 3 tapi 1 tapi 3 seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan dia jadi pribadi 3 karena ada karya keselamatan, bukan. Oke, karena pembahasan kita sudah cukup panjang, kita break sejenak. Akhirnya kita sudah sampai di sesi yang terakhir, kita sisa membahas beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, dalam Alkitab kita juga mengenal istilah Kristus, Yesus anak Daud, ada juga yang menyebut Tuhan dengan Yehova atau Yehuwa. Bisa tolong Bapak jelaskan tentang sebutan-sebutan ini? Iya, ini kalau banyak sebutan membutuhkan 2 semester untuk menjelaskan. Kristus, Ya. Yesus anak Daud, Yehova, Yehuwa. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Tentang istilah Kristus itu sebenarnya bicara tentang raja yang diurapi. Yesus itu artinya juru selamat.
atau Allah adalah juru selamat. Kemudian tentang Yehova atau Yehuwa, itu bicara tentang siapa Allah sebenarnya. Jadi pribadi Allah yang disebut dalam perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya tidak ada huruf hidupnya, semuanya huruf mati. Itulah sebabnya ada larangan, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, seperti itu. Nah, kenapa ada Yesus anak Daud? Karena memang Mesias yang harus lahir itu sebagaimana yang dibuatkan dalam perjanjian lama harus dari keturunan Daud, seperti itu. Yesus anak Daud. Oke. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini, Pak. Perumpamaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus apakah tepat jika diilustrasikan dengan ilustrasi telur? Seperti yang sudah diposting di Instagram IC, itu cangkang telur melambangkan Bapa, putih telur melambangkan Anak, dan kuning telur itu melambangkan Roh Kudus. Apakah tepat jika diilustrasikan seperti itu? Karena Allah itu adalah transenden, maka tidak ada satupun ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan Allah. Jadi ingin menyampaikan bahwa ilustrasi manapun yang pernah muncul itu tidak ada yang paling tepat untuk menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Tentang telur tadi itu, kenapa tidak tepat? Karena struktur cangkang dengan putih telur dengan kuning telur itu tidak sama. Sementara Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada waktu yang sama, di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda itu adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan kualitas keilahian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau telur tadi itu tidak tepat. Mengapa? Karena itu kualitas cangkang dengan kualitas putih telur dan kualitas kuning telur pasti berbeda, seperti itu. Ada juga menggambarkannya seperti buah mangga, ada kulitnya, ada isinya atau dagingnya, dan ada bijinya. Tetapi sekali lagi itu tidak tepat, walaupun 3 bagian yang tak dapat dipisahkan atau 1 dan tak dapat dipisahkan, tetapi itu tidak memberi makna yang tepat untuk Allah Tritunggal. Karena apa? Kulit pasti beda dengan dagingnya dan pasti beda dengan bijinya. Nah, sementara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu sama. Nah, itu karena itu kurang tepat tentang hal itu. Oke, tadi itu belum pertanyaan yang terakhir, Pak. Ada pertanyaan paling terakhir sekali dari Instagram. Jadi ada anak IC, jadi ada anak di komunitas Kristen di sini bertanya, kan judulnya kita tentang Who is God atau Tuhan itu siapa sih? Jadi di sini dia bilang dia mau tanya, Alkitab itu sebenarnya untuk mengenal pikiran Allah atau mengenal isi hati Allah? Oke, terima kasih ya. Jadi di dalam Ulangan 29 tadi itu menyatakan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi itu bagiannya Tuhan. Lalu ada hal-hal yang dinyatakan itu adalah bagian yang diungkapkan oleh Tuhan sampai kita bisa mengerti. Nah, dalam ranah ini maka kita mengenal wahyu. Wahyu itu adalah penyataan Tuhan. Penyataan Tuhan. Apa yang kita tidak paham akhirnya disingkapkan oleh Tuhan. Ini maksudnya. Seperti itu. Nah, dikenal ada 2 wahyu, ada wahyu umum dan ada wahyu khusus. Nah, Alkitab itu dikategorikan sebagai wahyu khusus atau cara yang istimewa yang Tuhan pakai untuk mengungkapkan pribadinya, mengungkapkan kehendaknya, dan mengungkapkan karyanya. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi apakah untuk mengenal isi hati atau pikiran? Sesungguhnya karena Alkitab merupakan wahyu khusus, itu adalah cara Allah untuk menyatakan siapa dia pribadinya, kemudian apa kehendaknya dan apa karyanya. Itu semua bisa kita lihat di dalam Alkitab. Tujuan utama Alkitab sebenarnya sudah ada di dalam 2 Timotius 3:16.
2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oh iya Pak. Oke guys, sudah sampai di sesi paling terakhir. Jadi selama tadi saya mendengarkan, intinya seperti, kalau dari saya sih Pak, saya melihat kayak begini. Tuhan itu yang tadi kayak Bapak bilang transenden, sesuatu kita tidak dapat selami pikiran Allah, pekerjaan Allah, tapi memang ada hal-hal yang dapat dinyatakan. Nah, tentang ketritunggalan Allah yang dijelaskan tadi panjang lebar itu tidak akan kita mengerti kalau kita tidak membuka hati dan percaya sama Tuhan, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau tambahan dari Bapak, kesimpulan tadi kita bicara dari awal sampai akhir Pak, kira-kira apa aja? Baik, terima kasih. Jadi ada ungkapan yang sebenarnya sangat menarik dan perlu disimak. Ya, bilang begini, kalau ada seseorang yang berupaya untuk mengenal Allah Tritunggal dengan akalnya, maka dia akan kehilangan akal. Artinya dia bisa jadi gila. Orang kehilangan akal artinya sudah sakit jiwa. Tetapi jikalau ada seseorang yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal, dia akan kehilangan jiwanya. Kalau orang berupaya memahami Allah Tritunggal dengan akal, dia bisa kehilangan akal. Tapi kalau dia tidak percaya Allah Tritunggal, dia akan kehilangan jiwanya. Artinya binasa. Seperti itu. Nah, memang ya sekali lagi topik tentang Allah Tritunggal tidak pernah bisa dipahami dengan akal kita. Itu artinya apa saja yang dinyatakan Alkitab tentang Allah kita, itu yang kita harus terima. Mengapa ada konsep Allah Tritunggal? Karena Alkitab menunjukkan bahwa melaluinya Allah menyatakan dirinya bahwa ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya satu adanya, tiga tapi satu, seperti itu. Nah, memang lagi-lagi tidak ada ilustrasi yang paling tepat untuk menjelaskan akan hal ini. Tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang saja nyeleneh muncul dan bertanya begini, kalau ada Allah Bapa, kalau ada Allah Anak, mana Allah Ibunya, ya kan? Nah, ada seseorang yang merasa terpojok lalu berkata, oh Roh Kudus. Nah, itu sebenarnya sesat kalau mengatakan Roh Kudus adalah Allah Ibu. Tidak pernah dinyatakan dalam Alkitab bahwa ada Allah Ibu yaitu Roh Kudus. Tidak ada. Lalu apa jawabannya? Bagi kita di Indonesia masih lebih mudah, karena ada yang namanya pelik-pelik bahasa Indonesia, yaitu ada satu kata yang digunakan tidak dalam makna yang sebenarnya. Kiasan. Iya, sebenarnya itu karena memang namanya yang tidak mengharuskan harus lengkap seperti ini. Ibu jari itu memang istilah untuk jempol yang tak mengharuskan harus hadir yang namanya ayah jari atau anak jari, seperti itu. Tetapi karena jempol itu namanya adalah ibu jari, seperti itu. Ada juga kalau yang punya kunci ya, anak kunci. Anak kunci itu yang dipakai untuk membuka pintu. Itu tidak mengharuskan kita untuk mencari mesti ada bapak kunci dan ibu kunci. Tetapi alat yang kita pakai untuk membuka pintu itu adalah anak kunci namanya, atau tangga. Ada yang namanya anak tangga. Kita tidak diharuskan untuk mencari siapa ayahnya ini anak tangga dan siapa ibunya ini anak tangga, karena yang diinjak-injak itu memang namanya adalah anak tangga. Sama dengan Allah Tritunggal, kita tidak harus mencari mana Allah Ibu, karena istilah anak adalah nama untuk oknum atau pribadi kedua dalam Allah
Tritunggal. Lalu nama pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Pribadi pertama adalah Bapa. Jadi memang namanya adalah Bapa, namanya adalah Anak, namanya adalah Roh Kudus. Tidak perlu cari-cari. Ya, karena ada orang mengasumsikan masa Allah bisa diperanakan, ya kan? Tidak. Jadi istilah anak itu tak berarti bahwa ada satu kali di mana Allah Bapa dan Allah Ibu menikah dan karenanya ada keturunannya namanya Allah Anak. Tidak begitu. Jadi ya seperti itu saya bilang tadi, ada istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang memang hanya menunjukkan namanya tapi sebenarnya tidak dalam pengertian yang normal. Seperti ibu jari itu karena jempol. Entah siapa yang pertama kali menamai jempol itu adalah ibu jari atau anak tangga atau ibu kota. Ikan kita keliling di Palu ini untuk mencari bapak kota dan anak kota, kita tidak akan ketemu. Tapi kalau dinyatakan bahwa Sulawesi Tengah itu khususnya kota Palu itu apa ibu kotanya, pasti kita bilang Palu, ya kan? Seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tapi kita bisa menjawabnya. Nah, kemudian ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Tetapi satu. Nah, lagi-lagi mau orang bilang itu aneh, 3 kok dibilang satu kok dibilang 3, karena dalam konsep Allah Tritunggal memang hanya ada satu Allah tapi 3 pribadi, itu ya. Ada satu Allah tapi 3 pribadi. 3 pribadi tak berarti ada 3 Allah. Itu penting untuk kita ketahui. 3 pribadi tidak sama dengan 3 Allah. Hanya ada satu Allah tapi 3 pribadi. Sama dengan kita bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini hanya ada satu, tapi terdiri dari beberapa pulau. Terdiri dari beberapa pulau tak berarti bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa bangsa. Ya kan? Hanya ada satu bangsa tapi terdiri dari beberapa pulau. Terdiri dari beberapa pulau tak berarti ada terdiri dari beberapa bangsa. Hanya ada satu bangsa. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi ilustrasi apapun tak dapat menjelaskan dengan baik, dengan tepat tentang Allah Tritunggal. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak untuk kesimpulannya. Luar biasa sekali Bible Mentoring kita pada hari ini. Tentu saja menambah wawasan kita akan Alkitab dan membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Terima kasih Bapak sudah mengajarkan kami banyak hal pada hari ini. Dan Terima untuk menutup Bible Mentoring, saya kembalikan kepada Joe dan kawan-kawan. Belum mana Kak Jo ini? Saya cicet tadi. Ya, halo. Ini. Oh, selesai di studio 1. Oh iya, oke dan. Oh, langsung closing saja nih. Oh iya, oke dan. Oke bos, aman aja. Oke. Jadi selesai ini. Kita tutup saja nih. Sudah, tutup saja ini Bible Mentoring part 2 katanya. Nanti part 3-nya nanti bulan Juli. Oke. Oke, inspiring people, terima kasih sudah menyaksikan Bible Mentoring kali ini. Kami sangat senang dengan respon teman-teman yang sangat antusias. Buat teman-teman tetap tunggu part selanjutnya. Sampai jumpa di Bible Mentoring part 3 di 2 bulan ke depan. Dan goodbye everybody. Shalom. Bible Mentoring part 2. Yeay! Ya. Wajib banget datang. Aduh, tuh yang saya salah. Kenapa? Khawatir dengan masa depan. Iya. Cuy, harus 3 kali. Khawatir dengan masa depan. Galau. Minum tolak galau. Keluar. Baca. Mari kita coba. Mari kita coba. Astaga, Timothy mah. Kaget. Kaget. Wah, kaget. Wah, kaget. Diproduksi Isi Hati Tuhan. Astaga rasanya mengatasi kekhawatiran. Tutup saja. Langsung ulang. Tidak. Karena dibilang nanti Tuhan kenapa banyak nanti. Ulang. Sampai jumpa di Astaga, mari lebih semangat lagi. Goodbye everybody. Shalom. Dan
Goodbye everybody.